Ya, kita berjumpa lagi di edisi Parlemen Update. Ini sudah edisi yang keberapa ya? Tapi yang jelas pastikan Anda untuk terus menyimaknya di solusimedia.id_official ya. Di sana nanti bisa menyaksikan seperti apa kerja-kerja parlemen di DPRD Kota Makassar dan apa saja kegiatan-kegiatan yang tentunya ini berhubungan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Anda mempercayakan perwakilan Anda untuk bisa ada di Parlemen Kota Makassar ini tentunya ingin mengetahui ya apa sih kerja-kerja dari anggota DPRD Kota Makassar. Kalau di beberapa episode sebelumnya kami sudah menghadirkan perwakilan dari komisi-komisi yang lain, ada komisi C, ada komisi B, termasuk juga ada unsur pimpinan. Kemudian yang saat ini kami hadir kembali dengan perwakilan dari komisi D DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem ya, perwakilan anak muda. Senang ya kalau ketemu dengan anak muda yang membawa aspirasi rakyat yang tentunya penuh dengan semangat-semangat muda, pikiran-pikiran yang baru tentunya untuk bisa mengubah hal-hal yang ada di sekeliling kita dengan yang lebih energik tentunya ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan em, Andi Odika Cakra Setiawan. Katanya panggil ini saja Odi atau Andi Odi CS gitu ya. Odi ini ada di Komisi D DPRD Kota Makassar, bagiannya di kesejahteraan rakyat ya. Jadi hal-hal yang memang mengatur ataupun mengawasi pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Ya, Odi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kameranya Oh, sebelah siap. sini ya. Oke, Odi, santai saja. Kita Iya, hanya ingin mungkin dari masyarakat juga ingin mengetahui ya. Di Komisi D ini kan mitranya adalah Dinas Pendidikan ya, Dinas ya, Sosial, siap. Dispora, kemudian Kesehatan. Kesehatan Ya, ya. Dan Odi nanti akan berbicara lebih jauh tentang bantuan-bantuan sosial, tentang bagaimana sih mewakili anak muda ya di Komisi D. ya, Itu ada kaitannya di Dinas Pemuda dan Olahraga betul. ya. Nah, Odi, untuk Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu mitra ya kan Odi masih muda, tentu ada upaya-upaya dan eh, hal-hal yang diinginkan ya untuk pengembangan anak muda ke depan. Mungkin dari sisi hobi kah, dari sisi keinginan-keinginan anak muda itu seperti apa sih yang Odi lihat selama ini ya. Jadi waktu kampanye kemarin, Ya, apa yang menjadi tawaran kepada masyarakat konstituen ya Odi? Silakan. oke. Jadi sebelum saya cerita lebih jauh, mungkin Iya, saya sedikit flashback ke belakang. iya, Kebetulan saya kan di Komisi D. iya, Komisi D itu salah satu mitranya Dispora. iya, Dispora. Kebetulan hobi saya itu sekitar 10 tahun yang lalu tuh di bidang e-sport. E-sport Oke. itu untuk saat ini kan lagi istilahnya lagi naik-naiknya lah Iya, iya. di industri game. Jadi dari dulu memang saya punya tim. Jadi saya dari dulu sudah berpikir gimana caranya ini e-sport di Indonesia itu bisa berkembang seperti di luar negeri. Oke. Soalnya kalau di luar negeri itu sekitar 10 tahun lalu industri e-sport itu sudah sangat sangat nanjak lah Iya, iya. ininya dari segi income dan regulasi-regulasinya. Untuk di Indo saat ini sih mungkin alhamdulillah sudah bagus. Hmm, Ada namanya IESPA, iya. Indonesia Sport Association di bawah KONI, dan sekarang mungkin ada PB baru namanya PBSI yang kurang lebih sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Cuman saat ini saya terus terang sudah tidak berkecimpung di dunia sport. Cuman kebetulan sekarang menjadi anggota DPR yang salah satu mitranya di Dispora. Iya. Jadi itu adalah salah satu tujuan saya mungkin tetap untuk anak-anak di Makassar. Mungkin saya lebih mendorong Dispora untuk tetap mengadakan itu seperti semacam turnamen lah, Oke. turnamen kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak di Kota Makassar ini ada wadah untuk mereka bermain, nggak sekedar bermain di Iya. warkop atau di rumah. Jadi mereka ada tujuan main. Sebenarnya tujuannya itu aja sih, Iya, iya. E-sport itu gaming. gaming. Gaming ya. Ya, Oke. Ini sama dengan mendengarkan cerita dari anak saya ya, karena anak saya juga seharian itu, betul. apalagi kalau di masa-masa libur itu beradanya di depan komputer atau kalau tidak dengan handphone ya. Iya, Nah, kalau e-sport itu kira-kira kategorinya seperti apa sih Odi? Kita kan sebagai orang tua itu agak bingung juga melihat kebiasaan-kebiasaan e-sport itu anak-anak kita di kategori rumah. olahraga sebenarnya, Ya, olahraga olahraga. elektronik. Olahraga Sangat otak. iya, karena dia sudah di SEA Games sudah pernah salah satu cabur.
Oh, di SEA oke. Games Iya, juga, benar. terus di PON, kalau di Mm, lokal itu di PON, SEA Games, mungkin di mm, Olimpiade mudah-mudahan bisa iya. apa, kalau saya nggak salah ingat itu di Olimpiade sudah masuk di eksibisi kayak Oh, di iya, pertandingan heeh. eksibisi. Asian Games pun juga begitu. Jadi Mm, e-sport itu semacam atlet, mm, mm, cuman dia memang di digital mm, e-sport, semacam atlet yang harus dibina sebenarnya, oke. karena umur-umur potensialnya e-sport itu di umur-umur potensi masih masih anak kecil gitu, Oke, iya benar. dari umur mungkin masih umur 15 16, Iya benar. itu umur produktif sampai di umur 28 mungkin maksimal Mhm. udah peaknya lah itu. Iya, oke. Tapi Odi, anyway ya, kalau sebagai orang tua nih kita ya mengawasi anak-anak yang sedang main game ya, jangan sampai ini melenceng kan. Di e-game itu kan, di game-game itu kan juga banyak hal-hal yang menurut orang tua atau bahkan memang itu sudah jadi rahasia umum ya. Ada Iya, hal-hal yang mungkin ini tidak cocok, tidak sesuai, ini faktor betul, game ini. Orang bilang ini betul, terlalu banyak main game kok kan, kayak hal-hal seperti itu. betul. Nah, itu bagaimana harusnya pengawasan yang dilakukan? Jadi sebenarnya itu adalah salah satu PR kita di khususnya di Indonesia ini Mbak ya, karena ya seperti saya bilang tadi, regulasi itu sebenarnya dari pusat tuh harus di ada regulasinya lah, Iya, seperti kayak di sepak bola tuh ada PSSI-nya lah. iya benar. Jadi mereka itu ada sedikit jaminan. Jadi Mhm, memang antar sebagai orang tua, saya pun orang tua, itu ada dilema lah, mau antara anaknya mau jadi atlet atau akademik. mhm, iya. Nah itu kan salah satu dilema, tapi kalau di sepak bola kan paling enggak dia sudah ada regulasinya, ada yang mengatur kalau dia sudah ada payung hukumnya dan segala macam. Nah itu sport harusnya sudah sampai Iya. menuju ke sana Tapi gitu. kalau menurut Odi di e-sport kalau memang harus ada regulasi itu hal-hal seperti apa yang harus dituangkan di situ? Paling enggak ada diatur dalam bentuk undang-undang mungkin ya, undang-undang Untuk Perda ya mungkin untuk kalau di perda tingkat ya, ya, untuk tingkat tingkat daerah. paling enggak untuk menjamin itu kan dia seperti semacam atlet Mak. Jadi paling Heeh. enggak untuk gajinya apanya itu Oh, ada atur, oke. iya, karena kalau Mhm. pemain e-sport tuh di Indonesia sebenarnya sudah cukup gede, cuman itu dia memang apa ya, masih independen swasta lah yang ini. Hmm, Cuman mhm, kan itu harusnya kita dalam pemerintah itu harus melindungi itu semua, maksudnya mhm. yang memberi jaminan lah. Tapi manfaatnya kalau di e-sport itu kan misalnya nih kalau kita sport biasa ya, katakanlah mungkin yang sudah ada lembaganya masing-masing yang Iya, mengatur seperti sepak bola atau karate iya, itu fisik ya kelihatan. Jadi manfaat untuk kesehatan bisa langsung terlihat. Tapi kan iya. untuk orang awam melihat kenapa e-sport ini harus dilembagakan kemudian dibentuk perda. Sebenarnya manfaat-manfaat apa yang bisa Ya sebenarnya diambil? kalau kita lihat manfaat e-sport tuh lebih ke ini sih Mbak, lebih ke industri teknologinya. Iya benar. Karena kan sekarang kan kita di zamannya ini semua serba digital, Mhm. dan potensi pasar Iya. e-sport di dunia e-sport itu sangat sangat masih sangat besar, Oh, oke. dan potensi untuk menambah PAD untuk daerah mungkin Mhm. apa semua itu masih Ya, peluangnya jadi nanti masih kaitannya ke masih sana ya. iya, Tapi untuk anaknya sendiri yang, ini salah satu yang menggeluti e-sport jadi anggota dewan ya. Jadi iya, sebagai bukti bahwa tidak selamanya yang suka main game itu iya, juga betul, jelek ya. Yang penting betul, diarahkan ya sesuai betul. dengan koridor-koridor sendiri. Nah, menurut pengalaman Odi, itu main game juga sebenarnya manfaat yang didapat apa? Bersosialisasi. Sosialisasi. Betul, Oh, oke. bersosialisasi, kita punya jaringan pertemanan itu bukan sampai ke dunia, maksudnya ke Hmm. khusus misalkan Indonesia kita punya teman ke provinsi ini, Iya, cuman iya. kita emang awalnya itu ketemunya cuma di game, Oh, cuman nggak oke. menutup kemungkinan awalnya ketemu di game makanya kita bisa silaturahmi secara langsung Ya. ini gitu Jadi biasa. kalau ada yang sedang main game, tapi misalnya nih anak saya ya main game itu saya suka dengar, tapi dengan konteks berbahasa Inggris misalnya. Ada Oke, yang mendrive dalam berbahasa Inggris, hal seperti itu sebenarnya itu baik-baik saja. sebenarnya nggak apa-apa, Nggak sebenarnya apa-apa. kan anak-anak itu selama dibatasin dan Mm-mm. diawasin sebenarnya, nah, Iya, iya, aman-aman iya. aja. Nah, yang game-game itu kalau buat ini buat buat kita orang tua ya, untuk nambah wawasan aja. Sebenarnya game-game yang menurut Odi ini masih edukatif lah. Ya, Itu yang seperti apa kategorinya ya? Meskipun sebenarnya kita sendiri bingung nih. sebenarnya gini Mbak, itu kan game kan sebenarnya kan ada tujuan apa yang kenapa rame, karena ada yang sesuatu yang diperebutkan dipertandingkan, Oh, seperti oke.
Saya kan Tapi punya. tidak seperti dalam tanda kutip main judi ya, tidak ya? Bukan, Oh, bukan. Ini bukan. bukan Oke. manual, ini kompetisi seperti kayak contoh. Saya kan Mm-mm. salah punya rental PS PlayStation nih. Iya, iya. Kan orang datang main berdua minimal. Kan tujuannya apa? Saling ngalah-ngalah, Hmm. saling mengalahkan Iya, untuk iya. bermain game bola gitu. Oh, oh. Udah sesimpel itu aja. Hmm. Begitupun di game ada namanya turnamen mobile, ada game Mobile Legend, Mobile ada Legends. PUBG, apa semua itu kan tujuannya apa? Untuk prestasi aja gitu sebenarnya. Oh, oke. Cuman di satu sisi prestasi alhamdulillah di Indonesia sebenarnya ada dua game besar itu PUBG dengan Mobile Mobile Legends. Legend, dan yang sudah cukup oke lah dari segi sisi hadiah itu Oh, oke. oke. Hadiahnya secara online juga. Cara ya begitu menang langsung dibayarkan, Mbak. Cash. Cash. By Ya transfer. itu tergantung organisernya masing-masing. Biasa sih Oh, kita di begitu. Makassar sudah ngecek sih, Oh, gitu sudah ya. ngecek kata sudah berapa tahun dia sudah ini. Ada satu istilah apa nih, sketcher ya, kan? Oh, kalau lagi main gitu, minta, bukan apa ya istilahnya, kalau lagi main itu, main main game gitu terus minta poin atau minta apa, itu sebenarnya apa Oh maksudnya? mungkin tergantung gamenya sih Oh, biasanya tergantung Pak, ya game. Oh, tergantung istilah game. ini itu tergantung Oh, gamenya, iya tergantung gamenya ya. Jadi berbeda-beda. Tapi betul. pada umumnya sih sebenarnya game itu kalau ditanggapi secara positif dan diarahkan lebih positif, tentu juga akan bermanfaat ya Iya secara positif. betul, Karena main game itu meskipun kelihatan permainan, tapi sebenarnya berpikir juga ya, Odi ya. betul. Berpikir tentang Berpikir strategi. kekompakan tim, Oh, strategi, oke. Jadi tidak harus bermain sendiri ya, Odi betul. ya. Kan itu Oke. game, ada beberapa game yang solo, ada yang 4 lawan 4, 5 lawan 5 Oh, gitu. ya itu dia. Ana senang ini dia dapat dapat hal-hal yang baru. Nah, kemudian di Dispora sendiri ya, Iya. karena ini bagian dari Komisi D, di mana Odi ada di situ dan salah satu mitranya dari Dispora. Bagaimana tadi sudah disampaikan nih, untuk juga Dispora lebih mengembangkan e-sport ini ya. Nah, hal-hal seperti apa yang sudah disampaikan, Odi? Saya udah ketemu dan mereka sudah jelasin kalau mereka itu sudah berapa tahun terakhir sudah ngadain event ini, Hmm. event e-sport. Saya bilang ya sudah, alhamdulillah kalau sudah bikin paling enggak kita minimal mempertahankan dulu ada event tahunan biar anak-anak Makassar tuh ada tujuan mainnya gitu. Itu sebenarnya Oke. tujuan saya itu aja, Mbak. Iya, Dan mulai dari Makassar nanti kita coba komunikasi ke tingkat pusat, dan saya sebenarnya pengen semacam apa ya, Indonesia Cup gitulah. Jadi iya. tiap provinsi atau tiap provinsi punya perwakilan masing-masing, Mhm. nanti dipertandingkan di Iya, secara nasional gitu ya. sebenarnya. Ada Makassar Cup dulu mungkin Iya, sebenarnya ya. gitu. Nah, tapi kalau di Makassar sudah ada kayak semacam asosiasi begitu, Ada, Mbak. perkumpulan Sebenarnya ada dari sudah pusat ada. tuh ada Oh, ada. namanya, dulu ada namanya YESPA, tapi sekarang ada namanya PBSI, Persatuan Pengurus Besar E-sport Indonesia. Oke. Sebenarnya ada sampai di tingkat kabupaten kota sudah ada sebenarnya. Mhm. Cuman itu sebenarnya lebih apa ya? Nanti lebih tingkatin lagi sebenarnya. Nanti saya coba ajak silaturahmi juga untuk komunikasi ke semuanya gitu, Iya, untuk iya. Nah, kalau misalnya ada bantuan-bantuan yang harus diberikan, kalau e-sport ini lebih ke mana, Odi? Bantuan-bantuannya. bantuan seperti olahraga aja sih, Mbak. Biasa kan bantuan kalau di olahraga biasa itu kan kalau kita misalkan PON Ya, menang emas dapat bonus dari pemerintah, ya paling di oke. support support itu aja dulu Maksudnya ya, sementara, ya, iya ya, ya, ya. minimal ada support itunya lah, mereka dapat pengakuan. Mhm. Kan di dunia game gini, Mbak, dunia digital itu kan mereka kalau mereka kan cuma butuh pengakuan aja gitu. Ya, Mereka diakui statusnya gini-gini, diberi penghargaan, pasti mereka iya, oke. senang lah. Dan ada di dunia game itu sendiri kan punya role model ya, yang Yes, mereka betul, mereka jadikan betul, pattern ya, betul, patronnya bahwa oh ini role model saya maunya seperti ini seperti betul. ini ya. Ada target-target begitu ya ketika sedang Ada, gaming ya. ada. Oke. Di Makassar ini para gamersnya ini besar atau kecil ininya? Eh, Kalau saya bilang Makassar ya, Mbak, Makassar itu potensi gede. Gede ya, oke. Cuman kita bicara, let's say, saya sedikit contoh ya, Iya. game Mobile Legend. Mhm. Makassar tuh potensinya gede, tapi semua orang kalau mau istilah gini, kiblatnya itu masih ke Jakarta. Oke. Jadi tim-tim gede, tim-tim besar itu di Jakarta. Kalau orang mau berkarir di situ, orang berlomba-lomba masuk tim gede. Mereka itu Hmm. ada seleksi gitulah. Mhm. Kenapa saya bilang Makassar punya potensi, Mbak? Saya dulu waktu zaman punya tim, ada salah satu tim saya, maksudnya pemain saya tuh sekarang sudah di level
masuk tim Jakarta, bahkan sudah pernah juara internasional. Artinya kan potensi-potensi itu sangat bagus sebenarnya di Makassar kalau di ini. Iya, iya. Itu tim, maksudnya seperti apa ya? Tim tim main kah? Tim kelompok main kah? Dia Atau seperti kelompok main. kelompok main Kelompok ya? main. Oh, oke. Jadi kalau main bersama-sama Iya, tidak lima, tidak. misal 5 orang lawan 5 orang gitu game. Oh, Di Mobile siap. Legends tuh 5 lawan 5. 5-5 Iya, ya. Jadi tidak secara individu ya, iya, individu. Jadi nanti kelompok-kelompok ini kalau di Makassar lumayan banyak juga. banyak, banyak, Lumayan banyak ya. banyak. Dan pertandingan-pertandingannya baru apa ya, dikoordinir secara terbatas begitu ya antara Iya, kelompok banyak, ini. banyak yang level-level turnamen, kafe ke Oh, kafe, tapi oke kan ya ya. oke lah, maksudnya itu sudah cukup lah. Mereka kan Mm-mm. sebenarnya kita ini, saya zaman masih main game dulu kan, Iya, kan yang tujuan kita kan pengen paling jago lah di kota ini kan, iya, pasti kan iya. tujuannya itu. Heeh. Jadi kan setiap ada turnamen ikut ikut ikut, apalagi kalau ada level-level turnamennya tuh yang pemerintah bikin, pasti mereka lebih ada prestis sendirinya lah gitu, Iya, heeh. apalagi memenangkan yang kayak Oke, turnamen gitu. ya tidak tidak terlalu penting mungkin hadiah ya, tapi Iya, pengakuan ya, betul, pengakuan untuk betul. bisa mendapatkan bahwa ini sebagai gamers terbaik di Kota Makassar ya luar biasa ya. Jadi ini benar-benar mewakili sekali ya kebutuhan dari Iya, generasi sekarang, generasi Z, generasi Alpha gitu ya yang tapi yang main-main game sekarang juga sudah masuk usia-usia 40 ada kan ya sudah mulai dari ada cuman game-game ya ada lah. game-game Iya, biasa ya. Belum terlalu canggih gamenya. Oh, sudah tidak terlalu canggih. Dulu iya, canggih mungkin oh dia. Sekarang udah canggih. Kalau sekarang mungkin koordinasi ya iya, dan apa yang disampaikan kepada mitra-mitra terkait khususnya betul. Dispora dalam pengembangan e-sport apalagi ini dari perwakilan pemerintah baru ya dari wali kota dan Iya. ibu dan wakil wali kota sendiri Odi melihat potensi pengembangannya ke depan seperti apa nih Untuk apanya? untuk e-sport. Sport, insya Allah sih kalau e-sport harusnya minimal tetap ada event-eventnya lah. Saya Tetap saya ada Pak. sangat optimis lah. Nanti saya kan sebagai di DPR juga kan itu tugas saya untuk mengawal itu. Oke, tapi ini belum dimulai lagi ya. Belum, Sejauh ini belum ya. belum kan kita baru masa transisi wali kota baru nih. Iya, Ini iya. kan kita di DPR baru mau No, pembahasan iya, visi misi, kan visi udah misi. pemaparan sudah. Setelah itu kan kita masuk ke tahap pembahasan RPJMD dan untuk visi misinya wali kota dan wakil wali kota baru. Nah, nanti kita Iya, bahas di situ. iya, iya. Kalau di sendiri pengalamannya kembali lagi nih ke e-sport menarik soalnya ini sesuatu yang baru dibahas di sini. Jadi mungkin kita bisa ngulik lagi nih. Kalau sebelumnya sudah pernah ikut turnamen di Kota Makassar? Kalau saya Sebelum 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 jadi ini ya, sebelum jadi anggota dewan nih. maksudnya itu tadi ya, dulu gini Mbak, dulu saya itu dari saya aja pribadi enggak, Iya. cuman saya membentuk suatu komunitas, Oh, oke. Kok bisa? bentuk tim, Iya, betul kan. bentuk tim pemain, dan alhamdulillah tim-tim itu, tim-tim saya itu udah pernah juara di Hmm. Makassar, udah pernah di mana-mana lumayan. Nah, karena sudah pernah berhasil membuat tim-timnya juara, hal-hal seperti apa yang dilakukan nih? Ya paling tetap atur jadwal latihannya teman-teman aja, Oh, pemainnya. oke. Jadi akan semacam gaming house. Ya sekarang rata-rata tim gitu sih Mbak, punya Iya ya. punya wadah sendiri, terserah mau di warkop, mau di kafe, mau di rumah Oh, sendiri, oke. tempat ngumpul, dibikinin jadwal latihan dari jam sekian sampai jam sekian, terus kita Hmm. support untuk makannya dan lain-lain, ada gajinya dan lain-lain gitu. Oh, Udah begitu gitu aja. ya. Iya. Jadi kalau durasi ya, durasinya itu eh, minimal berapa jam sih untuk bisa kalau misalnya bilang harus ada latihan nih, jadi latihannya tuh minimal berapa Dan jam? sebenarnya kalau kita berkaca dengan pemain-pemain di level-level nasional itu, mereka Ya. latihan itu bisa sampai 10 jam sehari Mbak. Oh ya? Iya, latihan as a team ya, as Iya, a team. nanti masuk tim. Nah, Oke. Oke, 10 jam luar biasa juga ya. iya, Itu bisa mengalahkan jam kerja kita yang hanya 8 jam. Ini latihan gamenya harus 10 jam per iya. hari ya. Tapi memang menghasilkan ya, begitu ya. Ini bisa Mereka menjadi sampai saat ini pasti menghasilkan dari tim yang mereka naungi sekarang. oh oke. Kan misalnya saya punya tim, Ya. membernya ada 5, kan minimal saya pasti ada honor buat mereka berlima, walaupun nilainya nggak belum sebesar yang level-level nasional, tapi mereka itu ada income dari situ, dan mereka biasanya kalau juara mereka ada sharing lagi ke pemain dengan si pemilik timnya Mhm. gitu. Tapi hadiah itu didapat dari mana? Secara Hadiah online? dari nggak offline, Oh, secara offline. secara langsung hadiahnya. Jadi kalau ada turnamen misalkan di
turnamen di kafe ini, kita semua rame-rame daftar situ, bertanding, menang langsung bawa pulang. Oh, dari kafe ya, Iya, dari kan kafenya ya. sementara di Makassar tuh turnamennya kayak gitu. Kayak begitu ya. Jadi bukan dalam tanda kutip itu diperoleh secara dari hal-hal negatif, misalnya Di jadi oh online, enggak, tidak ya, enggak. tidak ya, tidak Ini hal-hal asli seperti itu. murni game e-sport. Oh, saya game Iya. ya. Nah, dari segi berangkat, Odi, jadi kalau misalnya nanti ini mau lebih profesional lagi ya, tentunya dari segi perangkat-perangkat juga harus bisa, apakah itu bisa juga difasilitasi atau Oh bagaimana, iya, Odi? itu kan perangkat, kalau kita punya tim kan minimal biasanya kita sediain handphone ya khusus mereka main, Mm-mm. itu minimal banget itu. Oke. Heeh. Minimalnya generasi keberapa tuh handphonenya? Kalau kita bicara Mobile Legend dia mengikuti juga iPhone berapa sekarang, iPhone itu juga yang dipakai. Itu ya. Jadi lumayan juga itu ininya. Benar-benar. Oke. Nah, mengenai hal ini, apakah Odi sudah pernah dan tim ya di Komisi D tentunya ya, Ya. tapi mungkin karena Odi yang memang benar-benar konsen di e-sport ini, sudah pernah melakukan pertemuan kah dengan perwakilan-perwakilan dari tim-tim yang ada, dari para gamers, seperti apa kebutuhan mereka dan menyerap aspirasi Heeh. aspirasi mereka? Jadi saya kalau begitu itu saya belum ketemu, tapi kan beberapa Ya, mantan-mantan tim saya itu yang masih eksis lah mereka di dunia ya. e-sport, saya tanya apa sekarang ininya, kebutuhan-kebutuhannya teman-teman di ini, paling mereka masih sama. Mereka itu paling enggak tiap tahun minimal ada event aja gitu, dan misalkan kali kota cup apalah judulnya Ya. terserah, Makassar Cup dan lain macam, mereka minimal itu aja minimal setahun sekali aja. Ada wadah Iya, ini. ada wadah, jadi mereka itu mereka yang masih main dari kafe ke kafe, sekarang mereka ada tujuan untuk capai memenangkan turnamen ini, anggaplah ini turnamen paling besar di kota kita. Di Kota Makassar ya. Iya, Oke deh. itu aja. Sip. Odi, yang tadi sempat menyinggung juga kan, karena di bagian Kesra sebenarnya Iya. bantuan-bantuan sosial seperti apa sih yang sedang dipikirkan ataupun Eh, akan dilakukan? jadi Pak, saya kan waktu dari masa kampanye, waktu belum terpilih kan kita kampanye sosialisasi itu, keluhan-keluhan beberapa di warga itu terkait bantuan sosial. Setelah saya cari tahu, bantuan sosial kan banyak ada sifatnya itu dari kementerian pusat, let's say PKH. Oke, PKH itu kan bantuan dana APBN. Cuman dia menarik datanya itu dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, Kabupaten Kota, dalam hal ini Kota Makassar. Nah, disitulah sebenarnya fungsi kita sebagai anggota DPR untuk mengawasi. Mengawasi apanya? Di lapangan banyak yang mungkin si A sudah layak dapat tapi belum terdaftar. Itu satu. Yang si B masih dapat bantuan tapi Lokasinya sudah berbeda. ya maksudnya dari segi ekonomi mungkin kelihatan sudah mapan. Nah, itu hal-hal itu yang harus kita ini biar lebih tepat sasaran aja. Iya. Tapi sampai sejauh ini sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait. Sudah, waktu terakhir saya monef monef bulan di akhir tahun kemarin, monef sama mitra, saya udah sampai juga kan, kita kebetulan itu hari habis reses. Ya, reses pertama ya. Reses pertama di bulan Desember, ada kita monef sebelum di akhir tahun itu saya sudah sampaikan, dan mereka ya menerima, maksudnya istilahnya akan memperbaiki lah. Saya Oke. karena itu kan salah satu pesan saya, karena setiap reses pasti ada juga yang bahas itu, nggak Ada. habis-habis itu Iya. masalah itu. Ya, oke, Odi, karena sudah mau masuki masa reses kedua Iya. ini ya, untuk sidang kedua, eh, apa sih yang menjadi target nanti dari secara pribadi ataupun dari tingkat komisi untuk reses kali ini? Oh, kalau saya pribadi reses kan, reses ya giliran di masyarakat yang kita tampung Iya, aspirasinya. benar. Jadi alhamdulillah saya cerita sedikit di Iya, reses silakan. pertama sebagai anggota DPR, itu sangat banyak keluhan-keluhan aspirasi yang saya serap. Salah satunya tadi itu perbaikan data DTKS terkait Iya, bantuan. Kedua paling banyak di masyarakat itu terkait drainase, iya, benar. paving, jalanan dan lain-lain. Nah, di situ saya berpikir, saya kan bukan komisi, istilahnya ditempatkan bukan Iya, komisi C, iya, tapi aspirasi saya banyak iya. mau diperbaiki jalan. Akhirnya saya minta tolong sama ketua fraksi saya, minta solusi bagaimana kan. Oh, akhirnya kita tetap kan hasil reses itu Mbak, hasil reses semua diinput ke sistem SIPD, Iya. sistem informasi pemerintah daerah. Alhamdulillah kemarin setelah saya input semua, walaupun saya bukan di komisi C, alhamdulillah dinas PU kemarin
sudah menjawab beberapa aspirasi yang dihasil reses pertama. Iya, Seperti pertama pengerukan iya. saluran yang sudah mampet, Mm, sudah dikeruk, alhamdulillah sudah dilakukan. Yang kedua, kemarin ada perbaikan jalan paving block di salah satu lorong di warga itu sudah selesai juga. iya, Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Artinya apa yang saya lakukan di reses pertama itu ada manfaatnya lah. iya. Karena di sini juga saya pribadi ya Mbak merasakan, saya kan pertama kali jadi anggota DPR nih. Jadi saya rasakan tugas benar-benar tugas anggota DPR itu cuma memastikan program-program pemerintah sampai ke Benar. masyarakat itu aja Iya, dan sampai di tangan yang tepat, iya, mengawasi program pemerintah sampai nggak ini nggak, itu kan fungsi pengawasan iya, kita. iya, benar. Itu yang saya rasain. Iya, kalau kok nanti ini reses yang kedua lebih ke mana nih nanti, Odi? Maksudnya lebih Iya, kemana ini. targetnya yang ingin dicapai nanti. Jadi sebenarnya ke target tiap reses tuh makin banyak aspirasi yang kita realisasikan, sebenarnya kita Lebih, makin lega gitu gimana Mbak. Karena ya? kan itu kan tujuan biar dapil dapil kita itu makin, misalkan mau perbaikan infrastruktur situ, kalau direalisasikan artinya kan daerah itu makin Mm. makin oke lah, makin Iya, bagus gitu. ya. Jadi termasuk reses ini juga untuk menampung aspirasi para generasi Iya, muda ya pasti. untuk e-sport Iya. tadi ya. Ya, nanti ini Cuman kalau bisa di dapil sih jarang nih. jarak. Jarang sih suarakan itu lebih ke kalau kita bahas reses itu lebih ke bantuan sosial. Ya. Nah, inilah Ya, nanti akan ada infrastruktur. komunitasnya. Nanti kan Iya, ini akan digagas komunitas e-sport ya yang besar. iya, Mungkin sekarang ada komunitas-komunitas tapi ada. masih bergerak kecil-kecilan dulu ya di Kota Makassar. Iya, Padahal tadi seperti yang disampaikan kok apa potensinya cukup besar pengembangan e-sport ini sebagai bagian cabang olahraga ya, cabang olahraga karena itu sudah dipertandingkan bahkan sampai ke tingkat SEA Games ya. Jadi tidak usah marah-marah sekali Bu Ibu kalau anaknya main game terus ya karena ternyata ada sisi aman. positif ya, ada sisi Insya positif Allah aman. lain jika itu diarahkan dengan baik. Tugas kita mengawasi saja agar tetap berada dalam track yang benar gitu ya Iya, Odia. Oke, ini kan waktunya sudah mau reses, kemudian nanti dari hasil reses itu akan menjadi acuan rekomendasi ya iya. kepada pemerintah daerah. Semoga saja apa yang nanti akan didapatkan aman-aman saja, bisa sesuai dengan harapan, dan itu pun bisa langsung ditindaklanjuti ya. Jadi masih ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin di dalam masa-masa saat Oh, ini ya, silakan. jadi pesannya aja begini, Mbak. Ya, Jadi saya selalu tekankan ke masyarakat di bawah, ke beberapa perangkat daerah, baik itu RT, RW, ya, lurah. ya, Saya cuma selalu berpesan ke bawah. Yang pertama itu kita harus saling menjaga silaturahmi. ya, Karena dengan menjaga silaturahmi, komunikasi kita lancar. ya, Dengan komunikasi kita lancar, semua urusan warga itu insya Allah lebih cepat ditangani. siap. Udah itu aja. Saya Ya, kalau kampanye dari dulu Mbak, saya nggak pernah menjanjikan apa, cuman saya minta satu. Insya Allah kita jaga silaturahmi itu aja. silaturahmi. Terima kasih banyak. Bagian dari silaturahmi, makanya beliau juga memastikan untuk hadir di sini. Iya, Ya. Terima kasih banyak sekali terima lagi ya untuk kasih. waktunya, dan demikian perbincangan kita di Parlemen Update bersama Andi Odika Cakra Setiawan ya, anak muda dengan semangat yang muda, generasi muda ya sebenarnya sudah masuk generasi-generasi yang memang ini lebih semangatnya ya untuk ide-ide profesional, ide-ide kreatif yang nanti akan diwujudkan untuk perbaikan Kota Makassar ke depan. Terima kasih sekali Terima kasih. lagi, Bro. Berjumpa kembali di Parlemen Update lain edisi berikutnya. Saya Silvana, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.